Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN semua, dimanapun berada. Kembali lagi kita di BPJS On Air, kantor cabang Tapak Tuan. Oke, kita akan membahas tuntas tentang materi kita yaitu jelita atau kepanjangannya yaitu jenis layanan rekrutmen dan reaktivasi peserta. Ya, oke, mungkin boleh diperkenalkan diri dulu Kak. Oke, halo semuanya. Jadi kenalin, aku Ruhul Hayati sebagai staf komunikasi dan kesekretariatan. Tapi biasa dipanggil Ayah. Jadi hari ini kita akan bersama-sama belajar ya. Kita belajar juga, teman-teman juga belajar terkait program JKN ya, secara umum dan khususnya terkait program jelita ini. Jadi teman-teman, masih banyak ya masyarakat yang menerima telepon atau pesan WhatsApp ya Kak dari BPJS Kesehatan. Nah pasti nih teman-teman bertanya nih, ini apa nih, ini telepon betulan dari BPJS atau penipuan atau apa ini sebenarnya ya. Padahal itu sebenarnya memang dari BPJS Kesehatan. Nah melalui program BPJS On Air ini kita akan membahas tentang program jelita, mengenal lebih dekat apa itu program jelita dan siapa yang menghubungi peserta serta apa manfaatnya bagi masyarakat. Nah, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Kak. Oke, nah jadi kita sekarang ada namanya program jelita ya Mega. Nah jelita ini adalah jenis layanan rekrutmen dan reaktivasi peserta yang dimana peserta itu akan dihubungi melalui telepon biasa ataupun melalui WhatsApp untuk memberikan informasi maupun pendampingan terkait peserta JKN. Jadi mungkin di sini teman-teman ada yang pernah dihubungi oleh petugas kita. Jadi sebenarnya harus was-was juga nih ya, ini antara ada penipuan, ada juga dari BPJS Kesehatan resmi. Jadi nanti boleh dipastikan aja, biasa dari petugas kita itu nomornya itu dia 0811, nanti dia biasa ada centang birunya juga. Jadi mohon bisa pilih-pilih lah. Kalau misalnya dari nomor itu diminta harus kirim KTP, kirim KK dan data diri yang memang sangat yang bersifat privasi, itu sebaiknya dihindari karena kan bisa jadi itu adalah penipuan. Nah, jadi untuk teman-teman yang memang selanjutnya ingin dihubungi oleh petugas jelita itu boleh aja langsung klik di form kuning di kiri bawah, nanti boleh diisi. Itu nanti fungsinya karena ada petugas kita ya, petugas jelita ini yang akan menghubungi peserta terkait untuk pengaktifan kepesertaan dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman semua. Mungkin siapa aja nih Kak sasaran dari program jelita ini? Oh iya. Oke, program jelita ini kan jadi sebenarnya dia memang ada petugas khusus ya yang tugasnya memang untuk menghubungi peserta untuk membantu proses pengaktifan peserta. Adapun sasaran pesertanya itu adalah peserta JKN yang sekarang statusnya itu kepesertaannya nonaktif, baik nonaktif karena premi ataupun nonaktif karena sudah tidak ditanggung lagi oleh pemerintah. Kemudian ada juga peserta mandiri PBPU yang sudah mendaftar tapi belum membayar iuran pertama gitu. Mungkin apakah dia kelewatan tanggal, kelupaan atau sebagainya. Dan juga masyarakat yang belum menjadi peserta JKN dan berpotensi untuk mendaftar menjadi peserta JKN. Itu adalah tugas sasaran dari petugas jelita ini untuk dihubungi seperti itu. Jadi untuk tujuannya nih Kak, tujuan dari program jelita ini apa nih Kak? Nah, jadi yang pastinya tujuan program jelita ini adalah untuk meningkatkan cakupan kepesertaan dari JKN ini, kemudian meningkatkan jumlah peserta BPJS Kesehatan yang aktif. Jadi ketika mereka berobat, itu mereka tidak perlu khawatir lagi karena BPJS itu sudah aktif dan mereka terlindungi dari program JKN ini. Kemudian serta meningkatkan kepatuhan kepada masyarakat untuk tetap membayar iuran. Seperti itu ya Sobat JKN. Jadi untuk melalui media apa nih Kak peserta itu dihubungi ya? Jadi biasanya peserta kita itu akan dihubungi melalui telepon resmi outbound call yang kayak call center seperti itu, dan dihubungi itu melalui nomor HP biasa kita, tidak melalui WhatsApp. Kemudian ada juga yang dihubungi melalui WhatsApp resmi BPJS Kesehatan seperti itu ya teman-teman semua. Misal nih Kak, kalau ada peserta yang tiba-tiba ditelepon, itu gimana nih Kak cara mengetahui ini betul dari BPJS atau
penipuan atau dari siapa begitu Kak? Tanda paling umum nih Kak yang bisa di ini. Biasanya kalau misalnya memang dari petugas BPJS Kesehatan itu kalau dari WhatsApp kita biasa sudah centang biru ya, atau nomornya itu diawali oleh 0811. Karena sekarang banyak penipuan itu diawali oleh nomor yang 0858, 0819 dan lain sebagainya. Kemudian petugas kita itu tidak akan meminta kode OTP apapun ataupun meminta PIN. Nah, jadi jangan sekali-sekali diserahkan apabila mereka meminta kode OTP, PIN atau lain sebagainya. Mungkin mereka hanya meminta data umum secara pribadi. Mungkin apakah nomor BPJS-nya benar, ini itu data diri yang bersifat umum. Itu. Gitu ya. Jadi nih Kak, jika ada peserta yang memang ditelepon nih, ada ditelepon oleh program Jelita ini dari yang hubungi untuk program Jelita, apa peserta tersebut harus datang ke kantor? Atau gimana? Itu tergantung. Nah, jadi ada beberapa kasus atau ada beberapa case yang memang bisa diselesaikan oleh petugas Jelita melalui telepon aja. Tapi ada juga beberapa kasus yang memang harus diselesaikan ke kantor cabang. Jadi intinya petugas Jelita ini membantu koordinasi. Apabila bisa diselesaikan oleh mereka, mereka akan membantu. Namun jika tidak dapat diselesaikan saat itu juga oleh petugas Jelita, mereka akan menginformasikan dan mengarahkan ke kantor cabang terdekat. Seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, setelah penjelasan tentang pengertian, tujuan, dan siapa saja yang dihubungi oleh program Jelita, ini terakhir apa nih Kak manfaat mengikuti program Jelita ini? Oke, nah pastinya manfaatnya ini peserta memperoleh informasi terkait status kepesertaan JKN-nya, dan juga mereka dapat dibantu oleh petugas ini untuk untuk reaktivasi atau pendaftaran, sehingga perlindungan jaminan kesehatannya itu tetap aktif ketika digunakan. Seperti itu ya teman-teman semua. Jadi luar biasa ya program Jelita ini ya Kak, membantu juga para peserta yang mungkin ada yang tidak aktif atau iurannya belum terbayarkan, jadi mengingatkan kembali para peserta semua gitu ya. Oke, mungkin dari sekian banyak yang udah bergabung, udah banyak juga nih Kak yang bertanya seputar BPJS Kesehatan. Kita lihat ada sekitar 123.000 ya yang menonton ya. Betul sekali. Oke, buat teman-teman semua yang belum bertanya, boleh silakan bertanya, siapkan pertanyaan terbaiknya, nanti akan jawab oleh pemateri kita ya. Oke, mungkin kita mulai ya Kak dari pertanyaan dari Shopa Azmel ya. Oke Kak, aku mau memindahkan vaskes tapi nggak bisa, itu gimana caranya? Oke, jadi ini kita harus lihat dulu nih, nggak bisa pindah vaskesnya itu kenapa. Jadi dia ada beberapa kasus, mungkin dia nggak bisa pindah vaskes karena dia sudah pindah vaskes sebelumnya di bawah 3 bulan. Jadi sebelum 3 bulan dia sudah pindah vaskes, mau pindah vaskes itu lagi itu belum bisa. Ataupun dia tidak bisa pindah vaskes juga karena status kepesertaannya nonaktif. Tapi kalau misalnya memang sudah dia sudah aktif dan juga belum pindah vaskes dalam waktu 3 bulan, itu boleh coba langsung pindahnya ke Pandawa aja atau lewat Moba JKN. Kalaupun memang gagal lewat non digital tatap muka kita ini, boleh langsung ke kantor cabang, nanti akan divalidasi oleh petugas kita itu pindah vaskesnya kenapa, nggak bisa pindah vaskesnya kenapa. Ya, seperti itu ya Kak Sob Azmel ya. Oke Kak, lanjut dari Kak Syifat Samarah. Kak mau tanya, mau masuk BPJS suami tapi nama aku masih gabung di kakak yang lama, cara mengurusnya gimana Kak? Oh, kalau misalnya sudah dilakukan pengurusan kakak baru, kakaknya boleh langsung melakukan update data ke nomor Pandawa di 0811 8165 165, karena kita sekarang ada kanal layanan non tatap muka yang memudahkan peserta nggak usah datang ke kantor cabang. Jadi kalau dia mau ngurus untuk perubahan data, untuk masuk ke tanggungan suami, itu bisa melalui kanal layanan online kita non tatap muka di Pandawa. Jadi ini teman-teman semuanya mungkin ada pertanyaan yang sama ya, yang ingin menambahkan anak, pindah kakak ke bawah tanggungan suami, sudah kakak baru namun masih nyangkut di data lama, ini sekarang boleh langsung di save aja nomor Pandawa di 0811 8165 165. Jadi nggak usah ke kantor cabang, kalaupun nanti memang gagal di Pandawa baru datang ke kantor cabang gitu. Jadi memudahkan peserta ya, ini sambil nonton live bisa langsung diurus administrasi JKN-nya. Jadi dia nggak mesti perubahan data aja nih, mau mendaftar, mengaktifkan, mau pindah vaskes, mau informasi, semuanya bisa di Pandawa.
Sekarang mudah sekali ya teman-teman semua. Jadi wajib nih teman-teman save nomor Pandawa, dan apapun mungkin kebutuhannya ya boleh dicek langsung di nomor Pandawa ya. Oke Kak, seperti itu ya Kak Syifat ya. Oke, lanjut Kak, dari Kak Ulet dulu nih Kak. Oke Kak, kalau sudah bercerai apa BPJS-nya harus diganti? Iya, jadi kan kalau bercerai itu pastinya ada status kepesertaan yang baru seperti itu ya. Jadi dia harus melakukan update data atau perubahan data ke BPJS Kesehatan untuk dilakukan penyesuaian. Nanti bisa melalui Pandawa aja di nomor 0811 8165 165 seperti itu. Oke. Kak, lanjut Kak, dari Irfan Mirza, operasi ACL dan minikas ya, bisa di cover sekalian nggak Kak pakai BPJS? Oke, nah jadi kalau misalnya untuk penyakit apa itu namanya ACL dan meniskus itu sebenarnya bisa asal ada indikasi medis dari dokter. Jadi kalau untuk kasus-kasus pengobatan penyakit itu kan yang asal ditanggung, yang masuk ke dalam penyakit yang ditanggung BPJS itu bisa asal ada indikasi medisnya dari dokter. Tapi kalau misalnya ACL dan meniskus itu seharusnya ditanggung, tapi nanti dia harus berobat dulu ke tingkat pertama, nanti diperiksa oleh dokter, akan diberikan rujukan ke rumah sakit. Nah di rumah sakit itu dokter yang menentukan ada nggak indikasi medis untuk melakukan operasi. Kalau ada itu bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Seperti itu ya Kak. Yang nggak ditanggung oleh BPJS Kesehatan itu yang seperti ini Mega, yang dia atas permintaan sendiri, kemudian tujuannya untuk estetika ataupun penyakit-penyakit yang sudah ditanggung oleh program pemerintah yang lain, itu baru tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Kalau untuk yang lain asal ada indikasi medis dari dokternya itu bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Seperti itu ya Kak Irfan Mirza. Oke Kak, lanjut dari Kak Vinaya. Kenapa aplikasi JKN suka keluar sendiri ya Kak? Jadi kalau mau dipakai harus diisi nick-nya lagi. Iya, nah jadi kalau untuk setiap kita ada maintenance itu kan juga untuk menjaga keamanan data dari peserta juga. Jadi kalau misalnya memang sudah lama nggak dibuka atau sedang ada maintenance, itu aplikasinya otomatis akan terlog out. Jadi kita mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Tapi sebagai ini sebagai perlindungan juga, proteksi untuk peserta. Jadi agar datanya itu tidak disalahgunakan oleh orang lain. Jadi untuk lebih mudahnya kita sekarang login aplikasi Moga JKN itu bisa menggunakan biometrik menggunakan sidik jari ataupun Face ID. Nanti bisa dilakukan pengaturan di settingnya. Jadi ketika aplikasi sudah terkeluar, tinggal kita sidik jari atau rekam wajah aja, itu sudah bisa masuk. Nanti biasa di menu masuk ada ketika masuk di awal, nanti di sebelah kanan tuh ada kayak logo kayak sidik jari gitu. Silahkan didaftarkan aja untuk biometriknya. Jadi tinggal nggak usah diinput nick satu-satu lagi kan. Jadi langsung disidik jari langsung masuk sendiri Kak, begitu ya. Ya, buat teman-teman semua yang sudah bergabung di live BPJS On Air pada hari ini, teman-teman nggak usah khawatir, kami dari BPJS Kantor Cabang Tapak Tuan akan melakukan live lagi di hari berikutnya. Jadi teman-teman pantengin aja story atau sosmed BPJS Cabang Tapak Tuan ya, boleh di follow-follow aja. Atau teman-teman yang mungkin yang belum sempat kami jawab, boleh DM saja akun TikTok atau Instagram kami, nanti akan kami tanggapi, begitu ya teman-teman semua. Ini namanya sama ya, BPJS Cabang Tapak Tuan, di Instagram sama, di TikTok juga sama. Jadi boleh di reach out aja kita melalui DM kalau kita ada pertanyaan lewat seperti itu. Dan juga untuk teman-teman semua yang ingin mengetahui kapan jadwal live lagi, teman-teman bisa pantengin aja story BPJS Cabang Tapak Tuan. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semua antusiasnya di pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pemateri kami yang sudah menjawab ya pertanyaan dari teman-teman semua. Oke. Tetap selalu jaga kesehatan teman-teman semua dan cek secara berkala status kepesertaan teman-teman semua, karena kita tidak tahu ya kapan kita sakit. Oke, saya Mega Sylvia selaku host mohon pamit undur diri, dan juga pemateri kita hari ini saya Ayah. Kami sampai jumpa di live selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.